Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi evaluasi pendidikan, penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma atau PAP dan PAN. Materi ini disusun oleh Agnes Renika, Ilham Ramadan, dan Rian Novita. Penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan penilaian yang dalam menginterpretasikan hasil pengukuran secara langsung didasarkan standar performa tertentu yang ditetapkan sebelumnya yang disesuaikan dengan tujuan. Penetapan patokan A. Skala 5, 0 sampai 4 atau E sampai A. Skala 10, 1 sampai 10, skala 11, 0 sampai 10, dan skala 100, 1 sampai 100. Skala mana yang akan digunakan oleh seorang guru tergantung pada ketentuan yang berlaku di sekolahnya yang disesuaikan dengan tujuan. Penentuan patokan dengan presentase. Nilai ubah skala 5. Sebagai contoh perhitungan, misalnya seorang siswa mendapat skor 62 dari 72 butir soal yang tersedia. Hal itu berarti ia mampu mengerjakan 83%. 6.275 dikali 100. Jika ditransformasikan ke dalam skala, mahasiswa tersebut memperoleh nilai 3 atau B. Penguasaan nilai ubah skala 10. Sebagai contoh perhitungan, misalnya siswa yang memperoleh skor 62 dari 75 butir soal yang disediakan di atas mampu mengerjakan 83%. Tingkat penguasaan siswa tersebut berada dalam interval 76% sampai 85%. Dan setelah diubah ke dalam skala 10, ia memperoleh nilai 8. Jika kita mempergunakan skala 100, hasil perhitungan presentase tersebut sekaligus menunjukkan nilai siswa. Penilaian acuan norma atau PAN. Pengertian PAN. Menurut Intiana 2016, penilaian acuan norma dikenal pula dengan sebutan standar relatif atau norma kelompok. Adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menafsirkan hasil tes yang diperoleh siswa dengan membandingkannya dengan hasil tes siswa yang lain dalam kelompoknya. Perbandingan tersebut ditentukan berdasarkan skor yang diperoleh siswa dalam suatu kelompok. Dengan demikian, berbeda dengan PAP, standar kelulusan baru dapat ditentukan setelah diperoleh skor pada siswa. Penyusunan pedoman konversi dalam PAN. Pedoman konversi skala 5, 9, 10, dan 11 PAP dan PAN menggunakan skala sigma dan angka yang sama. Perbedaannya terletak pada mean dan simpangan baku yang digunakan. Mean dan simpangan baku pada PAP dihitung berdasarkan skor hasil tes yang diperoleh. Penetapan jumlah lulus dengan presentase. Penetapan jumlah kelulusan dalam PAN di samping menggunakan perhitungan mean dan simpangan baku dalam skala sigma, kadang-kadang juga menggunakan presentase siswa yang akan diluluskan atau siswa yang akan tidak diluluskan. Berbeda dengan PAP, PAN menggunakan perhitungan presentase yang bersifat kuantitatif. Maksudnya, yang ditetapkan sebelumnya dalam PAN adalah jumlah siswa yang akan diluluskan atau tidak diluluskan, bukan tingkat penguasaan bahan atau tujuan yang dicapai. Persamaan dan perbedaan PAP dan PAN. Menurut Granlund dalam Anglungsia, persamaan antara PAP dan PAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, keduanya mensyaratkan perumusan secara spesifik, kompetensi atau perilaku yang akan diukur. 2. Keduanya disusun berdasarkan sampel dan tujuan instruksional yang rasional dan representatif. 3. Keduanya menggunakan jenis tes yang sama, seperti tes subjektif, tes karangan, tes kinerja, atau tes keterampilan. 4. Keduanya menggunakan ketentuan yang sama dalam menulis butir tes, kecuali untuk kesulitan tes ini berarti bahwa keduanya sama-sama membutuhkan kalibrasi daya pembeda yang analisis option. 5. Keduanya dinilai kualitasnya dari segi validitas dan reliabilitas.
6. Keduanya digunakan ke dalam pendidikan walaupun maksudnya yang berbeda. Menurut Febrianti 2014, perbedaan antara PAP dan PAN didasarkan atas ketiga kriteria, yaitu pengembangan tes dan maksud tes. 1. Perbedaan PAP dan PAN. Berdasarkan pengembangan tes, PAP hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa, sedangkan PAN soal tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. 2. PAP, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam tik. Sedangkan PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. 3. PAP, dasar pertimbangan untuk diterima performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu, sedangkan PAN, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang dapat oleh siswa. 4. PAP mementingkan butir tes sesuai dengan perilaku tujuan pembelajaran, sedangkan PAN membuat tes dalam kategori sedang. 2. Perbedaan PAP dan PAN berdasarkan maksud tes. PAP dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa, sedangkan PAN untuk mengadakan seleksi pada individu atau membuat ranking. 1. Kelebihan dan kekurangan PAP. Kelebihan: dapat membantu guru merancang program remedi. Relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyusun sebuah kriteria dan standar. 2. Tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. 3. Dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, lebih menekankan hasil daripada proses. 4. Nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif. 5. Hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk menyetujui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Kadang akademisi kurang berkompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian profesional. 6. Banyak digunakan untuk kelas dengan materi pelajaran berupa konsep. 7. Mudah menilai karena ada patokan pikiran bahwa hanya persentase kecil yang memperoleh ranking rendah, dan sebaliknya. Kekurangan PAP relatif agak rumit karena perlu waktu untuk menyetujui sebuah kriteria dan standar. 2. Beresiko mengembangkan daftar nama kriteria yang berliaran. 3. Lebih menekankan hasil daripada proses. 4. Peringkat dapat dinyatakan dengan tidak sebenarnya secara positif atau negatif. 5. Kadang akademisi kurang kompeten dan percaya diri untuk membuat penilaian profesional. 6. Tidak mudah bagi akademisi untuk mengubah kebiasaan dari menilai berdasarkan referensi norma yang menjadi referensi kriteria. 7. Pikiran bahwa hanya presentasi kecil yang memperoleh ranking rendah, dan sebaliknya. 2. Kelebihan dan kekurangan PAN. Kelebihan: 1. Dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. 2. Dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, dapat membedakan kelompok atas dan kelompok bawah. 3. Fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. 4. Mudah menilai karena tidak ada patokan. Dan 5. Dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kekurangan PAN. 1. Sedikit menyebutkan kompetensi siswa, apa yang dapat mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. 2. Tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya tergantung pada tingkat prestasi tetapi juga atas prestasi lainnya. 3. Tidak dapat diandalkan. Siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi tentang penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.